Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Salsabila dari kelas 11 MIPA 2. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan yang dibimbing oleh Ibu Novia Chandrawati, SPD, MPD. Di pelajaran fisika kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonik sederhana. Jadi, di pembahasan yang pertama ini ada pengertian gerak harmonik sederhana. Jadi, gerak harmonik sederhana atau yang biasa disebut GHS itu adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangannya dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon, selalu sama atau konstan. Setiap gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik. Apabila suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama, maka geraknya disebut gerak osilasi atau getaran. Bentuk yang sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas. Karenanya kita menyebutnya gerak harmonis sederhana. Nah, di slide yang kedua ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pada gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada gerak harmonik sederhana linear. Nah, gerak harmonik sederhana linear ini pergerakannya ada pada satu garis lurus vertikal maupun horizontal. Misalnya, penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas atau pegas pada mobil, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini adalah gerak harmonik sederhana angular. Nah, gerak harmonik sederhana angular ini pergerakannya mengayun membentuk pola setengah lingkaran ataupun bisa saja perputaran. Misalnya, gerak bandul atau bandul fisis dalam kurung bandul jam, osilasi, ayunan torsi, dan sebagainya. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang contoh alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonik sederhana. Nah, di contoh yang pertama ini ada shock absorber. Nah, shock absorber ini merupakan komponen penting suatu kendaraan, yaitu dalam sistem suspensi yang berguna untuk meredam gaya osilasi dari pegas. Shock absorbers berfungsi untuk memperlambat dan mengurangi besarnya gerakan dengan mengubah energi kinetik dari gerakan suspensi menjadi energi panas yang dapat dihamburkan melalui cairan hidrolik. Peredam kejut pada mobil memiliki komponen pegas yang terhubung pada piston dan dipasangkan dekat roda kendaraan. Hal ini membantu untuk mengendalikan atau meredam guncangan pada roda. Peredam kejut atau shock absorber pada mobil memiliki komponen pada bagian atasnya terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan. Bagian bawahnya terpasang dengan silinder bagian bawah yang dipasangkan dengan as roda.
Fluida kental menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu untuk mengendalikan guncangan pada roda. Jadi, yang di samping kanan ini adalah contoh gambar dari shock absorber. Lalu yang kedua adalah jam bandul. Jam bandul ini mengantungnya karena tidak menggunakan baterai. Jam bandul bekerja dengan memanfaatkan tenaga gravitasi atau pegas. Baik jam pegas atau jam rantai memiliki mekanisme pemutar dan terdapat roda gigi yang berputar dan menggerakkan jarum jam seperti halnya bandul yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi, di sebelah kanan ini adalah contoh dari jam bandul. Nah, yang di bawahnya ini adalah pendulum. Pendulum ini hampir sama dengan jam bandul. Jadi, pendulum sederhana itu berupa beban yang digantungkan dengan tali atau bisa juga beban yang digantungkan oleh statif atau batang besi. Berat dari beban tersebut harus jauh lebih besar dibandingkan dengan berat tali atau statif yang menggantungnya. Jadi, di sebelah kanan bawah jam bandul adalah contoh dari gambar pendulum sederhana. Lalu selanjutnya ada pipa elastis. Nah, berkalu seperti pegas mirip dengan sistem massa pegas. Keduanya akan bergetar dari titik setimbangnya hingga gaya gesekan mengeluarkan daya redam. Struktur karet membuatnya memiliki energi potensial elastis yang tinggi, sehingga dapat diaplikasikan ke penggunaan kabel buck jumping. Lalu selanjutnya ini adalah trampolin. Bahan trampolin merupakan pegas yang tingkat elastisitasnya tinggi. Ditarik dari posisi setimbang, pegas mendapatkan energi potensial elastisnya. Energi ini pula yang mendorong seorang memantul kembali ke atas. Nah, di sini ada garpu tala. Garpu tala ini adalah alat yang membentuk seperti garpu bergigi dua atau berbentuk huruf Y dan beresonansi pada frekuensi tertentu bila dihentakkan pada suatu benda. Garpu tala hanya bergetar pada satu frekuensi, misalnya nada A, dengan frekuensi 440 Hz. Karena frekuensi ini tetap, garpu tala biasanya digunakan untuk menala alat musik lain seperti gitar dan piano. Garpu tala dapat memuai jika panas dan menyusut jika dingin sehingga memengaruhi frekuensi yang dihasilkan tidak standar lagi. Pada garpu tala yang berkualitas baik tidak akan mudah menyusut atau memuai sehingga frekuensi yang dihasilkan tetap standar. Perbedaan ukuran garpu tala menyebabkan menghasilkan titik nada yang berbeda pula. Makin besar massa garpu tala, semakin rendah frekuensi osilasi dan semakin rendah pula nada yang dihasilkan. Nah, yang selanjutnya ini ada jam mekanik. Jam mekanik pada roda, keseimbangannya dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas yang akan memberikan suatu torsi pemuli yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini merupakan gerak harmonik sederhana jenis angular. Jam tangan mekanik atau mekanikal adalah jam tangan yang menggunakan mekanisme tanpa listrik untuk menggerakkannya. Pada jam tangan mekanik, tenaga untuk menjalankannya tersimpan pada kumparan pegas yang disebut mainspring. Mainspring yang sudah dikencangkan melalui proses yang disebut winding, kemudian akan melonggar dan mengalurkan energi dengan menggerakkan roda gigi internal yang berfungsi
menggerakkan jarum jam. Sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.